Itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pokok pangkal yang pertama yang perlu kita jaga adalah silaturahim. Saya dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Kapolda, dengan Bapak Ketua DPR, apa hubungan Ustadz Somad? Kami tidak satu suku, kami tidak satu bahasa, tapi kami disatukan oleh sama-sama manusia keturunan Adam alaihissalam. Adam punya anak banyak sekali, sampailah kepada generasi kita. Ustadz Somad, kalau memang Adam itu manusia, punya anak-anak manusia, kenapa wajah anaknya berbeda-beda? Ketika banjir bandang Nabi Nuh habis semuanya mati, tinggal 3, Sam, Ham, Yafis. Ham hitam, itulah nenek moyangnya orang Afrika. Warna kulitnya dua saja, hitam dan hitam sekali. Yang satu lagi Yafis. Yafis itu tidak bercorak kulitnya, putih, putih. Sedangkan Sam itu yang disebut dengan Semitic language, bahasa-bahasa Semit, termasuk di dalamnya Yahudi, itu Sam. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya anak namanya saudara laki-laki Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza, disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak laki-laki bernama Ismail. Ismail punya keturunan sampailah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manab, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit keturunan Ismail, mengalir darah Ibrahim dalam diri Ismail alaihi salam. Lalu kita ini keturunan yang mana Pak Ustadz? Sam, Ham, Yafis. Kita ini gabungan antara yang berkulit hitam dan berkulit putih. Makanya kita antara dua. Yang satu sawo matang, yang satu kuning langsat. Ada juga sawo matang hampir busuk. Terserahlah mau kulitmu apa. Kalau di Palu ini tidak terlalu banyak nampak perbedaan. Mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, Minangkabau, mau orang Banjar, mau orang Bugis, mau orang Kaili, rupa wajah kulitnya hampir mirip-mirip. Tapi ketika berdoa di samping Ka'bah, di padang Arafah, tanya Bapak Ibu Haji Hajjah kemarin, melihat berdoa di samping Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Lihat di sebelah kanan putih, di sebelah kiri kelebihan warna. Tapi yang mulia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kamu dari zakarin laki-laki, wa untha perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad, walaupun kau tinggi di atas, walaupun kau yang diundang ceramah, kau belum tentu paling mulia. Mungkin di sana ada dia orang biasa, ibu rumah tangga, dia bukan LCMA, dia tidak pernah di Kairo di Mesir, tapi dia takut kepada Allah, maka dia jauh lebih mulia. Makanya saya selalu berkata, jamaah semuanya, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Walaupun kau bukan ustaz, walaupun kau bukan orang mulia, tidak punya jabatan dan kedudukan serta harta, tapi hatimu bersih, kau takut kepada Allah, doakan Ustadz Somad supaya mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang ceramah baru setengah jam. Tadi saya mulai ceramah jam 8.15. Sebelum naik tadi saya lihat jam duluan, 8.15. Sekarang jam 9. Sudah 40 menit saya ceramah. Andai tidak saya lihat pun jam, saya bisa menebak berapa menit saya ceramah berdasarkan beberapa jari kaki yang kesemutan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa berceramah tegak berdiri. Hari ini suara masih lantang, padahal tadi pagi di Parigi, tadi berceramah sebentar kultum singkat di antara majelis zikir Habib Saleh, tapi ternyata Allah masih berikan suara, Allah masih berikan tenaga, Allah masih berikan. Ini dipinjamkan Allah, kupinjamkan pada engkau suara Abdul Somad. Suara aku berikan kau menggelegar, walaupun daging agak kurang. Tadi malam silaturahim dengan sahabat-sahabat, kami sangka Ustaz Somad itu besar, kata dia. Ternyata tak terlalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak lihat bentuk rupa wajahmu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badanmu, wala ila suwarikum. Allah tak melihat rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulub. Yang dilihat Allah hatimu, wa a'mal, etos kerjamu. Apa yang sudah kau buat, apa yang sudah kau lakukan, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dinilai. Kalaulah dinilai dari ototnya, tentu banteng masuk surga. Kalau dilihat dari tegapnya, maka gajah lebih dulu masuk surga. Kalau dilihat dari putihnya, telur ayam lebih dulu masuk surga. Tapi yang dilihat itu adalah hati dan etos kerja amalnya. Tapi jangan gara-gara hadis ini besok anak sekolah nggak mandi pagi. Ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Allah tidak melihat bentuk wajah dan kita. Yang dilihat hanya hati kita, Pak Guru. Harus seimbang juga. Makanya kalau kita bercermin melihat wajah di cermin, doanya Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau perbaiki wajahku, maka perbaikilah akhlakku. Penting wajah, penting tubuh, penting penampilan fisik. Bukan tidak penting, andai, ini berandai nih. Andai saya malam ini datang ceramah pakai kaos oblong, pakai celana jeans, sobek lututnya, pakai helm, kacamata hitam, lalu naik ke atas. Are you ready to rock? Kira-kira ini Ustadz waras apa enggak ya? Ini masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa. Ini negeri habaib, negeri ulama. Maka pakailah pakaian yang sopan Ustadz Somad. Saya pakai peci, saya pakai batik, saya pakai sorban. Kenapa Ustadz ceramah pakai sorban? Saya pernah coba ceramah nggak pakai sorban, panitia nanya, Ustadznya mana? Maka dengan pakai sorban udah diketahui, oh ini Ustadz. Ustadz ini nggak sopan. Ini kan negeri ulama, mestinya Ustadz pakai kain sarung. Kenapa pakai celana? Jawabannya, coba kalau saya pakai sarung tadi, dari tempat parkir ke sini, tanggal itu sarung. Maka saya pakai celana. Nah, ini harus saya jelaskan. Padi, begitu ditarik, gimana? Salah masuk, mundur lagi ke belakang. Untung saya pakai celana. Pokoknya sedetil apapun kalau sampai menimbulkan fitnah, itu harus saya jelaskan. Tapi Allah tidak melihat kain sarungmu, tidak melihat jubahmu, tidak melihat celanamu. Yang penting kau melihat. Tapi tentu di antara yang paling mulia adalah orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Man ana laulakum kaifa ma